doanya, Nak? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua ya, berarti kita siap untuk belajar hari ini. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menunjukkan atau memutarkan video pembelajaran ya yang ada kaitannya nanti dengan yang akan kita pelajari. Silakan saksikan ya, Nak ya. Kita lihat bersama. Diikuti ya, Nak. Ya, baik, terima kasih. Ya, dari lagu ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini dan minggu yang lalu. Masih ingat materi apa minggu lalu, anak-anak? Teks deskripsi. Iya, betul sekali, teks deskripsi. Coba siapa yang ingat apa pengertian dari teks deskripsi? Ya, Wira silakan. Apa Wira? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan kepada pembaca melalui cara mendeskripsikan dan menggambarkan sesuatu objek, peristiwa tertentu atau tempat secara jelas dan rinci, sehingga dapat membuat pembaca dapat seolah-olah melihat dan merasakan sesuatu yang ingin diungkapkan. Iya, yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi pembacanya ya bisa merasakan, ya bisa melihat apa yang ingin disampaikan oleh si penulis tersebut. Ya, baik, untuk hari ini ya, apa materi yang akan kita pelajari? Kita lihat lagi di depan ya. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, materi kita hari ini adalah KD ya. Kita lihat di sini KD 3.2 ya, Nak. Nah, ini dia. Terlihat ya? Kompetensi dasarnya ya atau KD-nya itu 3.2, di mana menelaah struktur dan kebahasan teks deskripsi tentang objek, baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Itu ya yang akan kita pelajari hari ini ya, Nak, 3.2. Sekarang setelah kalian mempelajari nanti 3.2 ini, apa tujuannya? Kita lihat di depan kembali. Nah, lihat? Iya, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik, model and query, peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur dan unsur kebahasan dari teks deskripsi tentang objek, baik sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca dengan tepat. Jadi itu harapannya ya, bisa membuat struktur teks deskripsi. Ya, baik, kita masuk ke materi kita. Apa materi kita hari ini? Struktur teks deskripsi. Baik, kita lihat materinya. Ya, kalau tadi adalah
pembelajarannya. Sekarang kita lihat yaitu materi mengenai struktur teks deskripsi. Ada berapa struktur teks deskripsi? Ya, Feby? Ada 3, Bu. Ada 3. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada penutup atau pesan. Iya, ini ya kita lihat di sini. Ada identifikasi yang disebut juga dengan pernyataan umum. Ini adalah berisi gambaran umum sebuah objek. Kemudian struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Apa isinya? Yaitu berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci ya, sehingga nanti pembaca itu seolah-olah dapat melihat kemudian merasakan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian struktur yang ketiga itu adalah penutup ya nak, di mana isinya nanti pesan atau kesan. Nah, ilmu materinya mengenai struktur teks deskripsi. Sekarang yang kedua adalah unsur kebahasaan ya. Kita lihat unsur kebahasaannya. Kira-kira apa saja unsur kebahasaan yang dibahas pada teks deskripsi ini? Kita lihat ya. Ya, yang pertama terlihat di situ ya. Yang pertama adalah rujukan kata. Iya. Yang kedua ada kata berimbuhan. Kemudian yang ketiga nanti ada konjungsi. Kata lain dari konjungsi apa, Nana? Iya, betul sekali ya. Kemudian yang keempat nanti yang akan kita bahas itu adalah kelompok kata atau kata lainnya adalah frasa atau yang disebutnya juga frase ya. Kemudian yang kelima itu ada kata baku dan tidak baku. Nanti yang terakhir itu ada penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Jadi ada berapa unsur kebahasaan yang ada pada teks deskripsi? Iya, ada 6 unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Bagaimana materi kita hari ini? Paham atau tidak? Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya, baik struktur teksnya maupun unsur kebahasaannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, karena sudah paham ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang setelah mengetahui materinya, bagaimana proses penilaiannya untuk hari ini? Yaitu nanti ada tes lisan ya, ada tes tulisan maupun kerja kelompok. Ya baik. Minggu yang lalu itu sudah Ibu Ana bagi menjadi berapa kelompok? 4. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 ya. Baik, sebelum masuk ke lembar kerja, Ibu Ana minta kita belajar dulu mengenai teks deskripsi. Jadi sekarang silakan buka buku pengayanya pada halaman 3 sampai 5. Ya. Sudah dibuka halaman 3 dan 5? Iya. Apa judul teksnya? Gunung Bromo. Iya. Ibu persilakan untuk membaca dulu teks Gunung Bromo. Kemudian kalian lihat juga struktur teks dari Gunung Bromo. Ya, Ibu beri kesempatan untuk membaca teks Gunung Bromo terlebih dahulu. Ada disajikan di situ struktur teksnya, nak? Ada ya, ada identifikasinya ya. Kemudian ada deskripsi bagiannya, kemudian ada juga penutupnya ya, pesan dan pesan. Ya, Ibu rasa sudah cukup, kira-kira dipahami ya, karena dari awal kita memang belajar struktur teks deskripsi. Baik, kita masuk kepada lembar kerja atau LKPD yang sudah Ibu bagikan. Coba yang Ibu bagikan tadi ya, ada LKPD-nya. Di situ nanti kalian baca petunjuknya. Ya, petunjuknya. Yang pertama itu adalah menuliskan nama kelompok. Ya, kan sudah disediakan di situ. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun. Menyusun apa? Menyusun potongan-potongan teks deskripsi menjadi deskripsi yang utuh. Ya, kalian susun. Setelah disusun, apalagi yang ketiga? Iya, yang ketiganya adalah mencari
diskusikan dengan kawan, kemudian kalian susun menjadi teks yang utuh, ya. Kalian nanti terakhir adalah mempresentasikan hasil kerja per kelompok, ya, baik kelompok 1, 2, 3, dan kelompok yang keempat. Baik, Ibu kasih kesempatan sekarang untuk mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan dengan baik dan berdiskusi bersama kawan-kawan. Ya, silakanlah Ibu kasih waktu. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompok, ya. Baik kelompok 1 siapa anggotanya, tolong dituliskan. Kemudian didiskusikan juga ciri-ciri kebahasaan yang kalian temukan. Karena tadi kita belajarnya 6 ya, ada 6 tadi, Ibu minta 2 saja ya dituliskan untuk yang unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya, ya, boleh kata berimbuhan ataupun konjungsi. Apa tadi konjungsi, Nak? Kata hubung, ya, baik antar kalimat, ya, antar kata dan lain sebagainya. Hasil yang potongan-potongan itu tadi itu disusun, ya, Nak, ya? Iya. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak. Iya, tolong diperhatikan betul mana potongan yang bagian identifikasi, ya. Kemudian mana yang bagian deskripsi bagian, didiskusikan dengan kawan dan kelompoknya, ya. Kemudian bagaimana yang pesan atau kesan sebagai penutup pada struktur teks deskripsinya, ya. Mana ada kesulitan, Mira? Kalau sudah mengerti dan paham mengenai struktur teks, ya, kita baca dengan sungguh-sungguh, Ibu rasa bisa kita menyusun strukturnya berdasarkan struktur teks deskripsi yang kita cari, ya. Dirembukan, kemudian diskusikan dengan kawan, kemudian hasilnya, ya, ditempelkan berdasarkan struktur teks deskripsi yang benar, ya. Kalimatnya jadi utuh. Kalau tadi kalian hanya potongan-potongan saja, kalian susun menjadi deskripsi yang utuh, ya. Diperhatikan judulnya, ya. Ya, dipasangnya judulnya apa, struktur yang pertama kalimat yang mana, kemudian yang struktur yang kedua kalimat yang mana yang kalian cari, maupun struktur yang ketiga. Ya, bagaimana, selesai, Anda? Selesai, ya? Alhamdulillah. Kalau itu semua sudah selesai, baik strukturnya menjadi kalimat yang utuh, kemudian ciri kebahasaannya sudah kalian tulis. Sekarang kita presentasi per kelompok. Siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, dimulai dari kelompok yang pertama. Kelompok kita, ya, Nak? Ya, ada kelompok pertama, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Judulnya Sekolahku yang Besar dan Hijau. Struktur pertama, identifikasi. Sekolahku tergolong sekolah yang sangat besar dan hijau. Sekolahku terletak di tengah kota dan dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. Struktur kedua, deskripsi bagian. Sekolahku sangat sejuk karena memiliki banyak sekali pepohonan hijau yang rimbun di jalannya. Sekolahku memiliki gedung-gedung yang cukup besar. Setelah melewati gedung utama dan masuk lebih ke dalam lagi, kita akan menjumpai ruang yang berbaring. Struktur ketiga, pesan atau pesan. Sekolahku merupakan sekolah yang sangat luas dan hijau. Selanjutnya, unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama, kata berimbuhan. Contoh, pepohonan. Awalan pe, kata dasar pohon. Akhir
terletak di tengah kota dan dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. Contohnya dan. Kata umumnya menggunakan kata dan ya. Nah, selain dan ada lagi? Meskipun, ya ada lagi selain meskipun? Hanya 2 ya yang ditemukan. Ya, silakan dilanjutkan. Demikian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kelompok 2 silakan. Apa sajakah yang dirincikan dalam teks deskripsi yang kalian susun? Ya, siapa yang mau jawab ini? Silakan, saya. Sekolahku merupakan sekolah yang sangat luas dan hijau. Hanya 1 yang dirincikan. Ada lagi? Bisa ditambahkan apa lagi? Ada di tangannya 1 saja. Oh iya, mengenai sekolah yang luas ya. Ya, silakan diakhiri. demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Silakan kembali. Ya, itu kelompok yang pertama ya. Kelompoknya kita itu ada deskripsinya apa judulnya tadi, Nak? Waktu yang besar dan Iya, sekolahku yang besar dan hijau. Sekarang ke kelompok yang kedua, kelompok baby ya. Silakan maju ke depan, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya sekali di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kerja kami akan berjudul lingkungan sekolahku yang asri. Yang pertama ada identifikasi sekolahku sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran untuk baru sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Yang kedua ada deskripsi bagian sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang menterang, melainkan juga lingkungan yang sekolahnya yang asri. Yang ketiga ada simpulan. Itulah kelas kami, kelas yang sangat bersih dan lengkap. Kami nyaman dalam belajar untuk menyongsong masa depan kami. Kemudian ada unsur kebangsaan dari teks deskripsi lingkungan sekolahku yang asli, yaitu yang pertama ada kata berlingkuhan. Contohnya terletak, kata awalan ter ditambah kata dasar letak, sama dengan terletak. Yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Contohnya pepohonan hijau yang rindang. Yang kedua ada pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Kata hubungnya apa di sini? Hubungnya yang dan tetap. Oh, ada 2 ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan dari kamu? Demikian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 2, siapa? Ya, silakan Kayla. Apakah teks yang kalian susun sudah sesuai dengan struktur dan deskripsi? Ya, karena sudah memiliki 3 struktur bagian, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan demikian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya itu kelompok 2 ya. Dan kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Ini kelompoknya Izati ya. Ya, silakan Izati dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan dimulai, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kantin Sekolahku. Bagian identifikasi adalah kantin
kata berimbuhannya. Sangatlah. Kata awal sangat. Kata pokoklah. Jadi sangatlah. Dihiasi. Kata awal di. Kata pokok Kata dasar Kata dasar hias. di akhirannya Kata akhirannya jadi dihiasi. dihiasi. Konjungsi atau kata hubung. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan, meskipun tidak punya peluang, karena kita untuk kali ini kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Apa yang ada pada kata hubungnya, nak? Ada Menggunakan kata meskipun meskipun dengan kata dan, ya. Silakan. demikianlah presentasi dari kami. Apabila kelompok lain ada pertanyaan, kami silakan. Ya, ada yang mau bertanya kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi yang kalian susun adalah kata berimbuhan. Berikan contoh untuk kata berimbuhan. Kata awal ber, kata pokok temu jadi bertemu. Habis itu sangatlah, kata awal sangat, kata akhirnya sangatlah. Habis itu dihiasi, kata awalan di, kata pokok hias, kata akhirnya jadi dihias, Yang menjadi dihiasi. dihiasi, ya. Itu adalah contoh-contoh dari kata berimbuhan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Hanya kata berimbuhan saja. Kata hubungnya tidak ditanyakan? Tidak ada. Ya, baik. Berarti kawan-kawan menanyakan hanya masalah kata berimbuhan saja, ya, nak, ya, pada unsur teks deskripsi yang kalian bahas. Ya, silakan diakhiri, Izaki. Demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali untuk kelompok yang ketiga. Ya, ini sudah kelompok 1, ya, kelompok 2 dan kelompok 3 ini. Agak lebih bersemangat, ya, nak, ya. Hanya ada satu kelompok lagi yang belum tampil, kelompok 4. Ya, nanti untuk kelompok 4 tidak apa-apa, wacananya dibaca semua, ya. Baik dia identifikasinya, kemudian deskripsi bagiannya maupun kesan dan pesannya, ya. Silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kepada kelompok Mira dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan presentasi kami dengan judul kelas kami tercinta. Struktur yang pertama, identifikasi. Kelas 7C sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Meskipun tidak diperluas dari sekitar 7 kali 6 meter. Kelas ini sangat bersih dan nyaman. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Lantai kelas berlapisi oleh pelangi putih yang sangat bersih dan mengkilap. Tidak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami memiliki 30 buah kursi dan meja. Struktur yang ketiga, pesan atau pesan sebagai penutup. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di sekolah. Prinsip pembahasan dari teks deskripsi. Yang pertama, kata berimbuhan, merupakan kata awalnya, kata dasar rupa, kata akhir kan, menjadi merupakan. Yang kedua, terletak, kata awal dan kata dasar letak, menjadi terletak. Yang ketiga, sekolahku, kata awal sekolah, kata akhir ku, menjadi sekolahku. Contoh yang kedua, konjungsi dengan kata lain kata hubung, ya. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi seluruh siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makan atau minuman di luar sekolah. Selesai, ya, Mira? Ada kata hubung.
bersamaan ini kayaknya ya. Iya. Ada yang mau bertanya nih dengan kelompok 4? Ya, kelompok 1 ya. Ya silakan Resi. Apakah kata dan, yang, atau tanpa maupun kata pun? Oh, itu pertanyaannya. Ya silakan. Ada yang mau jawab? Iya, karena termasuk kata hubung atau konjungsi. Itu ya jawabannya karena sudah barusan dibahas oleh Wira kelompok 4 ya. Demikian presentasinya untuk kelompok 4 ya, silakan diakhiri nak. Demikianlah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir kita kasih tepuk tangan dulu lah. Ya, soalnya ibu lihat senyum-senyum ini udah pasti dia bisa jawabnya ya. Karena pertanyaannya memang tidak terlalu sulit, hanya menanyakan apakah yang mereka bahas itu adalah kata hubung ya. Ternyata dan meskipun itu memang merupakan ciri dari unsur kebahasaan dari teks deskripsi yang kata hubung atau konjungsi. Ya, terima kasih sebelumnya untuk 4 kelompok yang sudah tampil bekerja sama ya, kemudian menyusun potongan-potongan kecil tadi, didiskusikan didiskusikan menjadi unsur bukan unsur, tapi teks deskripsi yang utuh seperti itu. Jadi untuk hari ini nah ya, kita pembahasannya mengenai struktur teks deskripsi, kemudian unsur kebahasaan itu sudah bisa terlihat dari hasil kerja kalian tadi ya, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ibu mengucapkan terima kasih sebetulnya karena sudah saling bekerja sama mengidentifikasinya sehingga kalian betul-betul bisa menyusun potongan-potongan kecil tadi ya, dari potongan unsur kecil-kecil tadi menjadi teks utuh yang sudah ada judulnya. Selain menyusunnya menjadi teks yang utuh, kalian juga mencari unsur kebahasaannya. Dari 6 unsur kebahasaan itu, kalian hanya menuliskan 2 saja, yaitu kata berimbuhan dengan kata hubung atau konjungsi. Seperti itu ya nak ya. Jadi ada kesulitan tidak ketika mempelajari struktur dengan unsur kebahasaannya? Iya. Ya baik, jadi bisa kita simpulkan ya, hari ini ternyata yang kita bahas itu dari awal sampai akhir dari kalian berdiskusi tadi, ternyata materi yang kita bahas itu adalah yang pertama apa Najwa? Tes deskripsi, itu awal sekali ya beserta contohnya. Kemudian materi yang kedua struktur. Iya, struktur teks deskripsi. Apa saja tadi? Pebi, coba satu tadi apa? Identifikasi. Yang kedua ada bagi deskripsi bagian. Yang ketiga ada penutup atau pesan. iya, jadi itu ya nak ya. Kalau ciri kebahasaan tadi sudah kita bahas ya. Dan ada 6 unsur kebahasaan yang ada. Begitu ya nak ya. Kemudian pembelajaran hari ini kira-kira mengalami kesulitan tidak ini? Iya. Tidak mengalami kesulitan? Iya. Iya. Kalau disuruh presentasi seperti itu takut tidak? Iya. Kalau awalnya takut, kita mencoba supaya kita Iya, bisa tampil ya. Walaupun tadi nih ada kelompok 4, ada senyum-senyum, ada yang tegang, ya tidak apa-apa. Namanya itu adalah proses pembelajaran. Ya, yang penting diingat bahwasanya yang kita pelajari materi hari ini adalah teks deskripsi, kemudian beserta struktur teks deskripsi, kemudian yang ketiga adalah ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Coba kita ingatkan kembali dari awal pembelajaran kita mengenai teks deskripsi tadi. Selain Wira, ada yang mau jawab apa itu teks deskripsi? Kalau tadi hanya Wira, coba yang lain. Saya Bu. Ya coba nak, apa nak? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan kepada pembaca melalui cara mendeskripsikan dan menggambarkan suatu objek, peristiwa tertentu atau tempat secara jelas dan
sehingga dapat membuat pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan sesuatu yang diungkapkan oleh penulis. Iya, itu ya Kak Desri. Terima kasih ya untuk Izati. Yang lain juga harus bersemangat ya untuk mempelajari lagi, dihafalkan kembali. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu Ana ingatkan lagi supaya di rumah ya dicari materi-materi yang berhubungan dengan teks deskripsi. Karena tadi kan teks deskripsi itu banyak tuh yang digambarkan. Enak ya, baik tentang objek wisata ya, tempat wisata, kemudian binatang kesayangan kalian pun itu bisa kalian deskripsikan, baik dari warnanya, kemudian apalagi kalau kalau hewan kesayangan apa biasanya? Kucing. Ya kucing. Apa yang dideskripsikan pada kucing? Warnanya, bulunya, matanya yang bulat ya, tentu saja ada ekornya. Begitu ya anak-anak? Iya, seperti itu. Kemudian di rumah juga jangan lupa selain kalian pelajari teks deskripsi ini ya, kalian juga perhatikan tuh yang sudah kita pelajari struktur teksnya. Kira-kira ciri kebahasaannya ya, bukan hanya pada buku pengayaan saja, dari YouTube, dari apa lagi? Apalagi internet, majalah dan lain sebagainya ya. Melalui video saja tidak, karena melalui gambar pun kalian bisa mendeskripsikan sesuatu objek. Misalnya lihat gambar nih ya, Wira suka nih lihat gambar ini. Oh, saya sudah belajar nih tentang teks deskripsi. Bagaimana ya? Oh, berarti harus sesuai dengan struktur teksnya. Berarti harus ada identifikasinya, kemudian deskripsi bagiannya, kemudian kesan dan penutupnya. Tidak apa-apa kita memulai dari hal yang kecil, lihat dari gambar. Kalau nonton pun kita lihat, oh ini mendeskripsi tentang tempat wisata ini ya. Kira-kira tempat wisata apa nih yang ingin kalian deskripsikan? Pantai, apalagi? Gunung, contoh yang tadi Gunung Bromo ya, yang kita deskripsikan tadi. Ya, demikian ya nak ya untuk materi kita hari ini. Tapi ibu ingatkan untuk minggu depan itu masih ada kaitannya nih dengan materi hari ini. Kalau hari ini hanya menelaah apa? Menelaah struktur teks deskripsi dan ciri kebahasaannya hanya 2. Ibu ingatkan untuk minggu depan itu kita akan belajar bagaimanakah menulis teks deskripsi yang sesuai dengan struktur teks deskripsi tadi. Jadi harus disesuaikan ya nak ya ketika menulis nanti. Tapi tidak usah takut, karena insya Allah nanti minggu depan ya itu akan disajikan lagi teks-teks yang berbeda. Kita masih menggunakan media nanti ya. Jadi kalian tidak tidak hanya terpaku pada buku pengayaan saja yang kalian sudah pegang ya, yang sudah ada pada masing-masing siswa. Walaupun nanti ada tayangannya seperti ini ya, buku pengayaan itu pun nanti kalian bisa gunakan untuk apa? Untuk mempelajarinya lebih lanjut. Bagaimana cara menulis deskripsi ini menjadi utuh. Kalau tadi kan hanya potongan-potongan ya. Nah, tapi nanti itu kalian berkreasi sendiri. Nah, berkreasinya apa? Melalui gambar tadi, melalui imajinasi kalian nanti, kalian tuangkan dalam bentuk teks deskripsi yang baik dan benar berdasarkan struktur teksnya. Begitu ya. Jadi hanya tidak boleh asal tulis. Saya mau mendeskripsikan Vicky. Boleh nggak? Boleh tidak Vicky kita deskripsikan? Boleh. Ya. Boleh, tidak apa-apa. Di ruang kelas ini pun itu bisa kita menulis teks deskripsi. Kita lihat objeknya. Oh, ternyata di depan saya ini ada gambar apa itu? Coba kita perhatikan di belakang. Iya, candi Borobudur. Nah, ini adalah suatu
objek yang bisa kita jadikan sebuah teks deskripsi. Kita lihat gambarnya seperti ini ya. Kalau ini hanya kita gambaran bagi kita saja, sebetulnya kita bisa cari di internet. Kalau kalian bahkan kan senang ini ya, searching di Google, lihat gambarnya, kemudian saya ingin mendeskripsikan tentang Candi Borobudur. Nanti disebutkan ya identifikasinya, ya umumnya, kemudian deskripsi bagiannya, perinciannya, kemudian kesannya, seperti itu. Ya, kira-kira sanggup tidak ini untuk membuat sebuah teks deskripsi yang utuh, yang tepat dan yang benar sesuai dengan struktur teksnya? Insya Allah sanggup. Asal sudah paham mengenai deskripsi apa, struktur teksnya apa, ciri kebahasaan dari struktur teks itu memang sudah kalian pahami betul-betul ya. Ada pertanyaan ini? Tidak ada ya. Alhamdulillah, rupanya sudah bisa ya untuk membuat teks deskripsi. Tetapi ingat, hari ini kita hanya membahas strukturnya saja, Nana. Kemudian itu sudah ibu sajikan juga ya. Contohnya sudah dimasukkan di amplop, sudah dipotong-potong, kemudian kalian susun menjadi apa? Menjadi teks yang utuh. Berarti itu menggunakan daya nalar kalian berkelompok tadi ya, dan hasilnya sudah terlihat walaupun pertanyaan-pertanyaan dari kawan ini masih belum terlalu luas ya, hanya satu per kelompok. Insya Allah kedepannya kita belajar lagi bagaimana menganalisis struktur ini dengan lebih tepat lagi ya. Ibu memberikan waktu ya untuk kalian nanti di rumah ya, seperti yang awal ibu sampaikan tadi, kalian cari bahan-bahan yang banyak. Untuk apa? Untuk referensi pertemuan kita selanjutnya. Jadi kalian nanti sudah bisa membayangkan nih, berarti minggu depan kata Bu Rana nanti menulis teks deskripsi. Berarti saya ingin mendeskripsikan sesuatu, misalnya hewan kesayangan, ya, kemudian tempat wisata yang diinginkan, betul-betul ya, begitu. Jadi minggu depan kita akan menulis teks deskripsi dengan baik dan benar. Ya alhamdulillah hari ini anak-anak pembelajaran kita selesai sampai di sini ya. Ya, semoga sehat semuanya. Ya, tetap semangat, diwahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sampai di sini.